wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Salsabila dengan NIM 2448201006 dari kelas 1A Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berdasarkan PPT yang saya buat mengenai biologi sel. Materinya ada 3 yaitu teori sel, organel sel, dan siklus sel. Materi yang pertama yaitu teori sel. Teori sel adalah teori ilmiah yang menyatakan bahwa semua organisme hidup terdiri dari sel. Teori ini juga menyatakan bahwa sel merupakan unit kehidupan yang paling kecil dan semua kehidupan berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Sel bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral, yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Bentuk sel bakteri juga dapat berbentuk rantai yang berfilamen. Bentuk dan ukuran bakteri mulai dari yang berbentuk sferis yang sangat kecil, silinderis, batang spiral, batang berflagel, hingga rantai yang berfilamen dapat ditemukan hampir di semua bagian bumi ini. Ukuran sel bakteri berkisaran antara 0,2 sampai 2,0 mikrometer untuk diameter dan 2 sampai 8 untuk mikrometer untuk panjang. Ukuran ini diukur dalam mikron, yaitu bakteri memiliki bentuk yang beragam seperti bola, batang, dan spiral. Beberapa spesies bakteri dapat dilihat dengan mata telanjang. Sel eukariotik dan sel prokariotik adalah dua jenis yang memiliki perbedaan dalam struktur dan organelnya. Perbedaan utama antara keduanya adalah eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki dua membran, yakni sitoplasma dan membran inti. Sel prokariotik memiliki diameter 0,2 sampai 2,0 mikrometer, sedangkan sel eukariotik memiliki diameter 10 sampai 100 mikrometer. Sel eukariotik bersifat aerob. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak mempunyai membran inti. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus yang terorganisasi dan organel lain yang terikat membran. Sel prokariotik memiliki diameter 0,1 sampai 5,0 mikrometer. Sel prokariotik secara signifikan lebih kecil daripada sel eukariotik. Teori perkembangan sel. Robert Hooke mengatakan bahwa sel adalah ruangan terkecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan atau sitoplasma. Seleiden mengemukakan bahwa teori sel adalah setiap bentuk makhluk hidup, termasuk tumbuhan, itu susun atas sel-sel. Lanjut, organel lain. Sentriol merupakan organel yang terutama terlibat dalam pembelahan sel. Fibril adalah unit struktural terkecil tersusun dari molekul kolagen yang tersusun dari ujung ke ujung. Tonoplas adalah membran yang mengelilingi vakuola pada sel tumbuhan. Tonoplas juga dikenal sebagai membran vakuola. Lanjut, siklus sel. Siklus sel adalah proses pertumbuhan dan pembelahan sel yang terjadi secara teratur. Siklus sel penting bagi kelangsungan hidup manusia karena kemungkinan tubuh untuk tumbuh, perbaiki luka, dan berproduksi. Tahapan siklus sel. Interfase, yaitu sel tumbuh, mereplikasi kromosom, dan bersifat untuk membelah. Mitosis adalah DNA yang mereplikasi dan isi sitoplasma dipisahkan, dan sel membelah menjadi dua sel anak. Sel-sel anak ini dimiliki informasi genetik yang sama dengan sel induk. Lanjut, siklus sel parakiotik adalah proses yang menjadi pada dua prokariota yang sel, yaitu sel yang tidak memiliki inti sel.
Lanjut, siklus sel prokariotik yaitu adalah proses yang terjadi pada sel prokariota, yaitu sel yang tidak memiliki inti sel. Siklus sel prokariotik terdiri dari pertumbuhan, replikasi DNA, dan pembelahan sel. Tahapan siklus sel prokariotik: sel tumbuh, DNA bereplikasi, membran sel tengah membentuk untuk membelah sel, membran terjepit dan menyatu menghasilkan dua kompartemen sitoplasma yang terpisah. Siklus sel eukariotik. Siklus sel eukariotik adalah proses pembelahan sel yang terjadi dari 4 fase, yaitu G1, S, G2, dan M. Fase G1 sel melakukan pemeriksaan sebelum memasuki fase S. Fase ini juga mempersiapkan sel untuk membelah dan mengubah metabolisnya. Fase S, DNA direplikasi sehingga setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid saudara. Fase G2, sel memeriksa kesiapannya untuk melakukan mitosis. Fase ini juga menyusun materi sitoplasma yang dibutuhkan untuk mitosis. Fase M, sel membelah melalui proses mitosis dan sitokinesis. Mitosis adalah pembelahan inti sel, sedangkan sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma dan membran sel. Lanjut, apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram, yaitu sel yang terjadi secara normal untuk membuang sel yang sudah tidak berguna. Apoptosis merupakan mekanisme yang terpenting untuk menjaga keseimbangan jumlah sel dalam tubuh. Ciri-ciri apoptosis: sel yang mengalami apoptosis akan terbulat, membran plasma akan melepuh, kromatin akan mengalami kondensasi, DNA akan terfragmentasi. Lanjut, gangguan siklus sel. Gangguan siklus sel adalah kondisi ketika siklus sel tidak berjalan dengan baik, sehingga sel-sel membelah secara tidak terkendali. Gangguan ini seringkali terkait dengan perkembangan kanker. Penyebab gangguan siklus sel: stres seluler, strategi virus untuk mempertahankan sel hidup, mutasi DNA. Dampak gangguan siklus sel: sel-sel membelah secara tidak terkendali, sel-sel menumpuk dan membentuk tumor. Tumor dapat bersifat jinak atau ganas. Tumor ganas dapat menyebar dan bagian-bagian lain tubuh melalui aliran darah. Baik, itulah PPT mengenai biologi sel yang telah saya buat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.